Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Scorpio, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di Desember 2024 dari tanggal 7 hingga tanggal 14. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Scorpio aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja kita mulai. Ini energinya kamu dengan si dia. Oke, di sini. Ya, mantap. Oke. Kemudian ada di situ. Ada di situ. Ada di sini dan ada di sini. Iya. Oke lah. Mari lihat, tadinya hubungan ini tuh kayak hubungan yang bikin kamu geli-geli sendiri gitu ya. Kamu kayak ngerasa bahwa wah mantap betul nih relationshipnya dengan dia gitu ya. Kamu senang dengan apa yang dia lakukan sama kamu gitu ya. Kamu bahagia gitu ya. Jadi kok kayak ngerasa ada bangganya kamu gitu loh. Misalnya dia itu tuh royal sama kamu, ngebeliin kamu ini, ngebeliin kamu itu gitu ya. Atau barangkali kamu selalu melihat gitu ya, lebih seringnya dia kayak mengusahakan gitu ya, mengupayakan relationship ini daripada mengabaikan, ngecuekin dan sebagainya gitu ya. Jadi kayak sosok seseorang ini tuh kayak bikin kamu merasa puas aja gitu lah ya. Sikapnya dia, cara dia bicara sama kamu gitu ya. Apa yang dia berikan ke kamu. Menurut kamu itu tuh kayak sudah bisa melambungkan kamu sampai ke langit ketujuh gitu ya. Tetapi memang dalam hubungan atau dia hanya kayak sebatas ngajak kamu ngobrol-ngobrol aja pun, ngobrol-ngobrol ringan, tapi dengan obrolan ringan itu kamu kayak ngerasa bahwa wah ini orang kok kayak care dan peduli sama aku ya, wah ini orang kok kayak dia muji-muji aku ya, aku seneng nih dengar pujian-pujian dari dia gitu ya. Atau misalnya hal-hal kecil aja ya, hal-hal kecil aja yang dia lakuin ke kamu, tapi menurut kamu itu tuh patut untuk dihargai gitu ya. Itu tuh patut untuk yang kayak bisa bikin kamu ngerasa bahwa kamu berarti gitu ya, bahwa kamu adalah seseorang yang istimewa bagi dia gitu. Jadi secara emosional ya kamu seneng gitu ya, kamu seneng dan nampaknya sempet agak bertubi-tubi gitu ya. Apa-apa yang bikin kamu senang yang dia lakukan ya, apa-apa yang dia lakukan bikin kamu seneng gitu ya. Ada lumayan bertubi-tubi di situ, di sana ya. Cuman mungkin kalian sama-sama setidaknya kamu bisa aja di situ tuh sebenarnya kayak nggak muluk-muluk gitu dalam hubungan kalian gitu ya. Kamu yang seperti tahu sih bahwa kamu dengan dia nggak bisa juga bareng-bareng di masa depan karena apalah gitu ya, adalah pemikirannya kamu. Misalnya karena kamu sudah punya tunangan kok misalnya gitu ya. Atau ya kamu belum punya wacana kok untuk menikah di masa depan gitu ya. Karena kamu lebih memilih untuk menjomblo. Bisa aja seperti itu ya. Pokoknya kamu gini, kamu nggak mau muluk-muluk bagaimana di depan sana gitu ya. Yang penting bagaimana hari ini gitu ya, bagaimana sekarang ini dia memperlakukan kamu, ya udah cukup titik gitu aja kamunya. Ya, tetapi kemudian kayak lama-lama kamu bisa jadi jengkel gitu ya melihat si seseorang ini, terutama nanti di rentang 7 hingga 14. Agaknya berubah sedikit kondisi emosionalnya kamu. Yang tadinya kamu ngerasa kayak puas banget sama dia, kamu bisa kayak ngerasa semua yang terjadi dalam relationshipnya kalian ini tuh bisa di bawah kontrolnya kamu gitu ya. Misalnya gini, di bawah kontrol dalam artian bukannya kamu memang mau mendominasi hubungan kalian, belum tentu juga ke arah situ. Tapi yang kayak kalaupun ada tantangan kamu bisa handle gitu lah, kamu bisa tangani gitu ya. Nah di situ tadinya gitu. Tapi ya ternyata ada nampak di situ tuh hal-hal yang tidak bisa kamu tangani gitu ya. Jadi sepertinya ada yang luput dari perhitungannya kamu tentang hubungan kalian gitu loh ya. Sangka-sangkanya kamu
kamu bisa tenang-tenang aja gitu ya, kamu bisa yang kayak cuek aja gitu ya, kamu bisa kayak mengamankan dirinya kamu bisa kayak ngerasa bahwa apa yang terjadi dalam hubungan kalian tidak akan bikin kamu sedih, tidak akan bikin kamu marah, tidak akan bikin kamu kecewa gitu ya, karena kamu rasa kamu udah tahu jurusnya gitu loh, untuk menyelamatkan dirimu dari pengaruh-pengaruh emosi yang dalam tanda kutip negatif ya di matanya kamu. Cuman ternyata tidak seperti itu gitu loh. Ini nampaknya Mari kamu ngelihat ya, seseorang ini tuh nanti di 7 hingga 14 kok dia menjauh dari kamu, dia memilih yang lain gitu loh. Sangkanya kamu akan terus-terusan menjadi prioritasnya dia, atau sangkanya kamu kalaupun dia berubah, kamu akan bisa menerima perubahan itu dengan baik. Tapi ternyata tidak gitu ya. Ada nanti hal yang terungkap ya di rentang 7 hingga 14 yang itu bikin kamu kesel, yang dimana nanti hal yang terungkap itu tuh kamu bisa marah gitu loh. Kamu nggak suka dia mengambil sikap yang seperti itu. Ini maaf aja ya, beberapa ada ini kayak yang ditinggal nikah, tiba-tiba kamu dengar dianya menikah sama yang lain gitu ya, atau tiba-tiba kamu dengar sebenarnya dia sudah punya hubungan pernikahan dengan orang yang lain. Nah gitu. Atau kayak tiba-tiba dia menggagaskan satu kondisi dan keadaan, misalnya begini, Beb, aku nggak bisa lagi nih ketemu sama kamu sering-sering. Soalnya aku gitu. Beb, aku harus pindah tempat gitu ya. Aku nggak bisa lagi di sini domisilinya karena aku dimutasi ke kota yang berbeda. Itu juga bisa. Itu ya. Aku nggak di Jakarta lagi minggu depan. Soalnya aku udah dimutasi ke Surabaya. Katakan gitu. Aku naik jabatan ini. Aku dipindahkan kemana gitu, atau Beb, aku harus buka bisnis gitu ya, aku akan mengembangkan bisnisnya aku sampai ke Kalimantan misalnya gitu. Jadi kayak Mari lihat ada ketidaksepakatannya kamu gitu ya, ada ketidaksepakatannya kamu atas langkah keputusan yang diambil sama si seseorang ini gitu. Atau ya tadi ternyata ada pengkondisian atau ada kebenaran gitu ya, ada kebenaran nanti yang dia ungkapkan ke kamu, dan kebenaran itu tuh menjadi salah di matanya kamu. Kok jadi kayak gini sih? Gitu loh. Nah di sana kamu nanti kondisinya kamu tidak lagi seperti kondisi tanggal 7 hingga kondisinya kamu gitu ya, menjalani relationship ini tidak lagi akan sama nanti di rentang 7 hingga 14. Ada yang berubah gitu, dan kamu tidak suka dengan perubahan itu, kamu menolak perubahan itu, kamu rasa perubahan itu tuh satu hal yang menjengkelkan bagi kamu gitu ya. Kebenaran itu kan juga membuat perubahan gitu ya. Nah kamu jengkel, kamu nggak suka, nanti nilai seseorang ini turun di matanya kamu. Jadi jika kemarin kamunya itu tuh bisa cerita sama orang ya, bahwa dia adalah orang yang baik, bahwa dia adalah orang yang ginilah gitulah gitu ya, dapat nilai-nilai plus lah gitu. Nah nanti kamu bisa tuh cerita, kamu meralat gitu ya, kamu cerita sama orang yang sama, kamu ralat, enggak ternyata dia itu tuh egois kok, ternyata dia itu tuh gini kok sama aku, ternyata dia gitu kok sama aku gitu ya. Jadi kayak turun nilai gitu, kayak turun arti ya seseorang ini nanti di matanya kamu gitu loh. Jadi bahkan kamu bisa kayak bilang, aku tinggalin aja lah orang ini gitu, aku tinggalin aja lah, aku jauhin aja lah dia gitu ya. Jadi kayak nanti datang ketidakstabilan yang kamu ciptakan gitu ya. Ada tindakan-tindakannya, kamu tiba-tiba kamu ngeblokir dia gitu di situ ya. Tiba-tiba kamu ngamuk-ngamuk sama dia yang tadinya mungkin kamu nggak pernah ngamuk-ngamuk gitu. Tapi ini tuh kamu bisa ngamuk gitu ya. Atau misalnya tadinya kamu ngamuk-ngamuknya dari angka 1 hingga 10,
paling kenceng tadinya kamu tuh bisa ngamuk sampai di angka 5. Tapi nanti di rentang 7 hingga 14, ngamuknya kamu sama dia itu tuh bisa di kualitas poin 8. Nah, seperti itu. Ya. Jadi nanti itu pokoknya kamu memperlihatkan dirimu dengan jelas gitu ke seseorang ini. Aku nggak suka dengan apa yang kamu lakukan, aku nggak suka. Gitu. Jadi kayak masa-masa manisnya kamu ini berganti dengan masa-masa yang justru pahit menurut dirimu. Di situ ya. Jadi kayak juga beberapa di antara kalian pengen ngajarin dia gitu, memberikan pelajaran bagi seseorang ini. Di situ bukan balas dendam ya, bukan balas dendam, tapi hanya seperti kayak kamu mau kasih tahu tuh, kamu mau tunjukin bahwa apa yang dia lakukan itu tuh keliru. Apa yang dia lakukan itu tidak benar gitu. Tidak masuk ke akalnya kamu gitu loh. Nah, dan kamu mau kasih tunjuk ini loh yang benar, ini loh yang tepat. Nah, gitu ya. Jadi kayak ada unjuk gigi kamu nanti ya di seseorang ini, tanda apa ya, itu idiom ya. Kamu mau kayak tunjuk gigi sama seseorang ini. Aku ya, kamu pikir aku bisa terima-terima aja apa yang mau kamu lakukan? Enggak lah, aku juga punya prinsip sendiri. Aku juga punya pendapat sendiri. Nanti kamu bisa kayak gitu ke seseorang ini. Itu jadi kayak ada nanti ketidakstabilan relationship yang kamu tunjukin ke si dia. Memang sih seseorang ini nanti bisa tahu gitu ya, itu ada sesuatu yang memang dia sengaja gitu. Nanti kayak bilang, misalnya dia jujur ya, Beb, aku sebenarnya dijodohkan nih sama orang lain. Ini contoh aja. Dia tahu sih kalau dia ngomong seperti itu ke kamu bakalan sakit kepala. Kamu bakal marah, kamu gak bisa terima gitu loh. Nah, gitu ya. Atau ketika dia bilang aku harus pindah nih, nggak domisili di sini lagi, dia tahu itu bikin kamu stres. Tapi apa boleh buat? Nah, begitu ya seseorang itu. Apa boleh buat? Dia tahu dia akan mendapatkan penolakan dari kamu. Kamu akan menyalah-nyalahkan apa yang dia lakukan. Dia tahu itu. Tapi juga kalau untuk tidak jujur sama kamu, dia merasa bahwa itu jauh lebih salah. Cepat atau lambat, bagaimana tentang kebenarannya dia, ya pasti akan terungkap. Gitu loh. Jadi kayak seseorang ini tuh, ya dia alamiah aja gitu ya. Maksudnya gini, dia nggak akan merasa bersalah nanti ya. Misalnya ngomongin kejujuran tentang kamu, memperlihatkan kejujuran tentang kamu, dia nanti tidak akan merasa bersalah di sana. Karena ya menurut dia ya namanya kebenaran ya beginilah gitu ya. Ya aku harus sampaikan sama kamu, ya aku harus perlihatkan ke kamu. Ya bahwa kenyataannya aku udah menikah, ya bagaimana mau aku tutup-tutupi aku sudah menikah? Ya nggak mungkin. Cepat atau lambat kamu akan tahu, gitu ya. Atau yang misalnya ketika dia mengambil keputusan menikah sama yang lain, menerima perjodohan dari orang yang dia percaya, ya, ya gimana? Ya kamu harus tahu gitu loh, bahwa ya memang dia lebih mempercayakan masa depannya dia di tangan orang yang menjodohkan dia, misalnya seperti itu. Ya kamu harus tahu, gitu ya. Dan seseorang ini tuh kalau untuk terlalu berbohong-bohong gitu ya, itu tuh dia rasa nggak benar juga, nggak boleh. Di awal-awal katakanlah ya, untuk bisa memungkinkan kamu dekat sama dia, boleh jadi memang dia melakukan upaya-upaya menutup-nutupi kebenaran dulu, gitu loh. Tapi ya lama-lama yang nggak bisa, kebenaran harus diungkapkan sama kamu. Dan menurut dia, atau harapannya dia ketika kamu tahu tentang hal itu, kamu bisa, oke, kamu marah, oke, kamu kecewa, tapi akhirnya kamu bisa terima gitu loh di sana ya, tanpa harus kayak kamu menyalah-nyalahkan dia.
di situ ya. Jadi kayak seseorang ini tuh, aku mau terang benderang sama kamu, mungkin akan bikin kamu silau, tapi setelah itu kamu akan bisa beradaptasi, gitu ya. Kamu akan bisa beradaptasi di situ. Dan ya harapannya dia sih setelah ini hubungan kalian akan tetap baik-baik saja, gitu ya. Maksudnya kamu jangan yang terlalu jangan terlalu ekstrim gitu ya, jangan terlalu ekstrim kemarahannya sehingga membuat kamu berubah jadi benci sama dia. Jangan. Maunya dia ya kamu hargai kebenaran-kebenaran yang terungkap, pilihan-pilihannya dia gitu ya, kamu hargai aja gitu loh, supaya relationship-nya kamu sama dia ya bisa berjalan dengan baik-baik saja di sana, gitu ya. Kamu bisa menghandle dirinya kamu sendiri, gitu loh. Tapi ternyata di sini tuh yang dia lakukan di luar kemampuannya kamu ngehandle dirimu. Kalau dia berharap hubungan kalian akan baik-baik saja, kamu nggak mau gitu. Wah, nggak bisa dong. Nggak bisa aku tuh gitu ya. Misalnya begini, nanti dia baru-baru mengungkap bahwa dia sudah jadi suami orang. Wah, kamu ngamuk gitu. Nggak bisa lah, aku nggak mau lah jadi pelakor misalnya. Oh, rendah banget harga dirinya aku kalau aku jadi orang ketiga gitu. Atau misalnya gini, dia menikah sama yang lain, terus dia mau kalau kalian masih bisa tetap berhubungan. Kamu nggak mau lah. Enggak lah gitu ya. Ngapain aku mau sama suaminya orang? Ngapain aku mau sama istrinya orang? Misalnya begitu. Atau yang kayak misalnya tiba-tiba dia jadi LDR-an sama kamu. Nggak bisa, aku nggak bisa LDR-an. Aku butuh physical touch misalnya. Oh, aku nggak masuk akal. Hubungan jarak jauh itu tuh nggak masuk sama akalnya aku. Aku mau orangnya nyata di sini, di depan mata gitu. Nah jadi kayak kamu bilang nggak mau aku beradaptasi gitu ya pada perubahan ini, nggak mau aku. Mendingan aku cari yang baru. Gitu kamunya. Jadi yang menghandle dirinya kamu untuk bisa tetap nyaman dalam relationship ini, kamu nggak tunjukin kemampuan itu untuk di 7 hingga 14. Mendingan pilihannya kamu, mendingan aku buka aja lembaran baru. Chapter baru dalam hidupnya aku. Tak tinggalin aja kamu, aku dengan yang lain aja. Nah, modelnya kayak gitu. Memang kamu sih emosi gitu ya. Marah kamunya, kebawa suasana juga kamunya. Gitu. Di sini tuh ada perkara kayak harga diri, mari lihat ya. Ada harga dirinya kamu yang kamu rasa sedang sudah teriris gitu loh. Aku mau ditinggalin kok sama dia. Ngapain pula aku beradaptasi pada suasana pada kenyataan bahwa aku ditinggalin sama dia. Nggak mau lah aku, gitu ya. Mendingan aku manuver aja. Gitu. Oke, aku beradaptasi, tapi adaptasinya aku itu tuh bukan kayak gimana biar bisa hubungan kami berlanjut, tetapi ya aku lebih memilih melanjutkan kisah cintanya aku ini, kisah asmaranya aku ini tuh sama yang lain. Nah, begitu ujar-ujarnya kamu, gitu ya, pikirannya kamu itu di sana, ya. Jadi kalau mari lihat ada ketidakbenaran dari si dia, tapi ya menurut dia lah ini kebenaran sesungguhnya, makanya jangan dipersalahkan. Nah, begitu, ya. Nah, tetapi ya itu tuh akan membawa suasana yang berbeda dalam hubungan ini. Gitu ya, itu akan merubah sikapnya kamu memperlakukan dia, cara pandangnya kamu pada hubungan dengan dirinya, gitu ya. Oke, dalam bacaan kita hadir energi dari Libra di situ, masuk energi dari Pisces, ada energi Taurus, Aquarius, ada Leo di sana, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini masuk, Aries menutup pembacaan kita kali ini ya. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa ya di reading Mari yang berikutnya.